Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, ini bapak-bapak ini semua perlu kita kasih tahu, kita mengundang kembali Profesor Almeida Effendi. Kita panggil dengan nama kecilnya, panggilannya Profesor Michi. Kenapa kita undang dia? Karena ini lebih banyak juga menyangkut sikap hidup. Karena beliau ini adalah seorang profesor, psikiater, maka kita harus juga bertanya. Karena katanya setiap orang itu punya bakat untuk jadi gila. Semua manusia itu semua punya bakat untuk jadi gila. Dan di dalam diri kita ini ada orang lain. Jadi kita itu kadang-kadang berbenturan dengan orang lain atau alter ego. Terutama ya Bang Halis, yang terasa sama kita kan Bang Halis yang paling senior di sini kan. Jalani hari-hari tua kita. Ini kan usia kita ini kan sudah boleh dibilang sweet 70 ya, sudah 70. Apakah hidup ini sudah lengkap? Apakah hidup ini sudah memenuhi yang kita inginkan? Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Makanya begini, Ri, kita ada misi ini ya. Kita kan tahu siklus kehidupan ini kan artinya kan kalau usia itu dari mulai anak bayi, balita, naik dewasa, remaja, sampailah selanjutnya ke lansia. Kalau perubahan fisik kita tahu, kalau udah tua tuh mulailah tumbuh uban, ya muka udah mulai berkerut, kan begitu ya semua. Tapi perubahan jiwa tuh apa yang paling terasa gitu? Yang Abang rasa ada? Mau dekat gila kadang-kadang. Kan banyak juga orang cerita katanya kalau udah mau dekat tua nih sering jadi pemarah. Nah itu, aku mau bilang itu. Apa yang membuat itu perubahan tuh? Memang ada perubahan begitu. Jadi mungkin kalau perubahan itu tetap ada ya Bang. Jadi tadi dikatakan bahwa setiap siklus dari kita, mulai dari lahir sampai nanti akhirnya meninggal, kita senantiasa berubah. Jadi misalnya pertumbuhan dan perkembangan, bukan fisik tapi juga psikis, sosial juga. Nah kalau pada saat tahap-tahap senior menuju senior citizen, katanya perubahan-perubahan yang pasti yang pertama sekali mungkin adanya rasa bahwa teman-teman kita kok udah pada berkurang satu persatu. Ada terasa juga kita terisolasi karena mungkin anak-anak udah pada mentas semua, kemudian kita yang berkecukupan mungkin masih diletakkan di rumah, tapi juga tanggung jawab nggak ada, pekerjaan juga sudah berkurang padahal kita masih fit, jadi mungkin produktivitas kita yang berkurang ini sedikit banyaknya mengganggu ya, tapi tentunya enggak, nih di sini pada produktif semua, kita lihat orang-orangnya, tapi mungkin adanya kegiatan yang berkurang, kemudian mungkin sering dijumpai post power syndrome, masa pensiun ya, kalau kita mungkin lihat itu sangat berpengaruh. Orang yang mungkin awalnya kita punya jabatan, kemudian ini perlahan-lahan berkurang. Nah ini mungkin semuanya menjadi adanya suatu kekosongan dalam diri kita. Ada yang kurang istilahnya. Ada trik nggak kalau kita katakan perubahan-perubahan itu karena ada kekosongan, ada kegiatan yang tidak produktif lagi kan begitu kan? Triknya adalah bagaimana supaya kita tetap bisa aktif dan produktif tanpa tergantung usia. Jadi apapun itu kita tetap aja, maksudnya kalau misalnya kita sudah tidak dipekerjakan lagi di satu instansi kita buat pekerjaan lain, atau kita juga sosialisasi kita harus tetap jalan, sehingga nggak ada waktu kosong, kita tetap bisa menikmati hidup. Istilahnya kalau otak terus-menerus dipakai kan juga digunakan, kepikunan, kemudian perasaan yang tidak-tidak itu juga jauh berkurang. Jadi kita tetap bisa ya produktif, ya seperti ini misalnya kumpul-kumpul, atau berbagai kegiatan-kegiatan sosial, itu penting sih selain mungkin main Scrabble, main catur, ngisi acara. Yang memerlukan otak lah itu ya. Iya. Nah itu kan kalau kita bicarakan dalam kondisi yang normal, artinya kehidupan keluarga yang normal. Kadang-kadang kan ada kehidupan keluarga yang tak normal. Misalnya sudah umur lansia ini kita kehilangan seseorang kan begitu. Yang seharusnya ada tempat kita curhat atau apa kan gitu. Ini perubahannya bagaimana yang terlihat itu? Apakah dia bisa jadi gila atau ada istilah si Hari itu soliter ya, menyendiri, iya. Menyendiri gitu atau gimana tuh Bu, barangkali Michi?
sebenarnya nggak harus tunggu tua ya. Ada memang dari awal juga orangnya nggak punya pasangan ya. Jadi mungkin ada orang memilih tidak berpasangan seumur hidup itu ada. Tapi mungkin ada orang yang memang berpasangan, kemudian juga tergantung relasi dari pasangan tadi. Ada yang walaupun dia punya suami atau istri, tapi mungkin masing-masing. Tapi ada yang memang sangat ketergantungan dengan pasangannya, sehingga begitu pasangannya dipanggil Tuhan, ada rasa kehilangan yang sangat. Nah, itu tentu sangat berbeda antara reaksi yang diberikan orang-orang tadi. Nah, yang menjadi masalah kalau misalnya satu saat pasangan kita dipanggil nih, mau nggak mau kita kan harus siap. Harus siap itu yang pasti mungkin harus bisa hidup awalnya mungkin menyesuaikan diri dengan ketidakadaannya tadi. Jadi mungkin kita bisa yang selama ini dilayani gimana cari pelayan baru atau kita coba melayani diri sendiri. Mungkin itu sih awalnya. Yang paling cocok cari pelayan baru kali ya. Cari pelayan baru ya. Belum tentu bisa jadi persoalan baru kan? Ya betul. Ya. Yang pasti nambah masalah baru ya. Iya. Bang Alis, ada ceritanya itu seorang toke punya pembantu. Jadi istrinya ini bangsa cerewet, orjon, nggak ada istirahat. Pembantunya berpikir, buat apa lo cari duit banyak kali, ngumpulin duit banyak, kerja aja kerjanya. Tahu suatu saat istrinya meninggal, jadi si toke ini ngawini pembantunya. Akhirnya pembantunya bilang, aku pikir aku kerja untuk nyonya dulu katanya. Capek-capek seharian aku kerja, sekarang ternyata aku yang menikmatinya katanya. Itu yang paling berbahaya kan. Awak yang capek setengah mati kerja, orang lain yang menikmati. Jadi kalau saya kembali tadi pertanyaan saya, Michi ya. Ini tadi kan kehidupan normal, artinya tingkat apa kita sudah mulai ada perubahan-perubahan lah dalam kejiwaan kan begitu. Nah, kalau di dalam satu keluarga yang perubahan yang bagaimana kalau sekiranya yang ditinggal tadi itu, gitu. Apa yang perbedaannya yang paling besar di situ? Ya mungkin yang pertama sekali kalau memang komunikasinya biasanya bagus, ini tempat temannya sharing itu nggak ada. Jadi mungkin chit-chat di tengah malam, pagi, siang, apalagi kalau kegiatan sudah nggak ada, berkurang, mungkin perlu sekali ya teman berantam, teman bertukar pikiran, itu penting. Kadang-kadang kita rindu dengan kecerewetannya tadi, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruknya itu yang teringat-ingat juga, tapi mungkin kadang-kadang hal itu ketika dia tidak ada itu menjadi hal yang dirindukan. Bisa dia jadi liar nggak? Kalau jadi liar apanya nih? Gerakannya, kegiatannya, produktivitasnya kan gitu. Kadang-kadang dia ada yang melakukan reaksi baliknya supaya tidak seperti itu, supaya tidak di rumah saja, bisa mungkin menghabiskan hari dari pagi sampai tengah malam kemana keluyuran, semi keluyuran supaya sampai rumah tinggal tidur aja, nggak mikir macam-macam lagi. Bisa sih itu. Bangun tidur bingung lagi. Bangun tidur bingung lagi, terus langsung pergi lagi. Jadi kan kalau kita ambil contoh kan misalnya macam Bahar ini kan kompensasi dia sebagai seorang yang sudah lansia itu ya. Kalau di rumah barangkali tentu akan selalu dengar repetan ataupun setidak-tidaknya dengar ungkapan sayang. Ini kan membosankan juga kalau sampai 20-50 tahun kan bersama. Dia pelariannya ke olahraga gitu. Ya kan? Nah, ini apakah itu suatu hal yang positif juga atau gimana? Positif dong. Iya, ya positif dong. Olahraga kan juga menjaga fisik, psikisnya tetap sehat ya. Sekarang usia berapa tapi penampilan seberapa tengah hari. Gimana nih Bang Khalid? Nah, olahraganya di mana kan itu? Oh iya. Olahraganya di gimnastiknya. Ya, gila. Ada alasan yang selalu dibuat oleh Bahar nih begitu. Karena kan kalau di lapangan tenis kan ibu tuh kan nggak ikut kan begitu. Sedangkan di lapangan tenis itu kan banyak. Sehingga akhirnya kadang-kadang sebagai orang lansia nih banyak juga tipu dayanya, pemikirannya kan begitu. Ada yang demikian enggak, Michi? Tidak ke Bahar saja. Ada. Banyak loh Bang. Banyak loh itu. Banyak sekali. Tapi kan memang itu maksudnya itu juga cuci mata, cuci pikiran, cuci segalanya buat kita masih semakin segar terus ya. Jadi nggak bisa dibatasi oleh usia. Iya. Jadi begini, kita kan juga mengangkat ini kan ada hubungannya dengan Hari Lansia. Ya. Tanggal 29 Mei yang lalu. Kan kita ini kan sudah lansia. Kita lihat aja hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita merasa kesepian. Itu sekarang begini, kalau lansia itu kan yang dilihat itu kan adalah umurnya, nilainya. Tapi kan kalau kegiatannya itu kan bukan disebut lansia. Nah iya.
Tetapi Kalau- kan ini ukurannya kan ukuran usia. Kurasa juga pemerintah menetapkan hari lansia itu berdasarkan usia. Jadi bukan berdasarkan aktivitas. Begini, karena kesepian itu sebenarnya bukan karena tidak adanya kehadiran orang lain, tetapi karena tidak hadirnya komunikasi sama kita. Kita tidak kesepian, kita bisa bikin podcast ini, kita nggak kesepian, Bang. Padahal sekitar rumah kita ini kan aku sendiri di lantai 2 ini. Maksud aku bukan bicara sembarang bicara yang bisa nyambung gitu. Dengan topik yang sama, dengan perasaan yang sama, dengan pikiran yang sama. Itu nggak dapat. Di dunia normal pun enggak, itu yang dicari orang nggak dapat. Begini deh Bahar, kalau si hari ini kan terlalu banyak in condition, jadi banyak kali syarat-syarat yang harus dipenuhi kan begitu. Jadi secara umumnya barangkali misi pun pusing mau menguraikan persoalan ini, karena di luar kebiasaan gitu. Pertama kompleks seseorang, pertama menarik dia. Oh, gitu. Topik pembahasannya khusus ke Bang Hari ya, spesifik ke Bang Hari ya, Bang Halis. Ya, Iya. tanpa terasa saya sudah mengarahkan ke hari tadi itu kan begitu. Enggak Bang, sorry. Jadi enak nih, ini kita bahas aja. Karena daripada kita membicarakan sifat orang yang kita nggak kenal, kita coba membicarakan sifat kita masing-masing. Aku mengenal diriku. Ya. Dan tetapi apakah yang ku kenal itu aku yang mana? Karena ada dua, ada ego, ada alter ego. Aku kata orang juga, ini kan kata orang pintar, bahwa dalam diri kita masing-masing itu ada orang lain yang tidak kita kenal. Jadi kadang-kadang kita juga tidak mengenal diri kita. Masalahnya begini, di hari tua ini aku melihat banyak kawan-kawanku yang sendiri. Barangkali karena sudah tidak ada istri, atau sudah cerai, atau dia hidup sendirilah, anak-anak pun jauh. Dengan siapa dia bercakap-cakap? Mungkin salah satu escape yang kita lakukan ini, kita keluar dari situ. Kita bicara-bicara di sini setiap seminggu sekali. Itu jalan keluar untuk menjadi sehat. Kalau tidak ada ini Bang, mungkin aku di luar sana di jalan bicara sendiri aku. Iya betul Bang. Ya kan Michi barangkali kan sudah digambarkan ya, dia mengenal dirinya kan begitu ya. Barangkali ini perlu kita analisa dia ini sedikit nih si Ari. Jadi tinggal apa yang dilakukan ya Michi, mungkin apa salah apa benar. Jadi yang aku lakukan adalah bagaimana mengadaptasi diriku dengan segala suasana. Itu kan special case ya Ari. Ari masih bisa melemparkan kondisi itu dengan melakukan kegiatan ini. Kalau kita mau secara umum, kan banyak juga orang-orang yang barangkali seperti Ari ini. Kira-kira apa yang kita apakan, Michi? Kita coba korek di situ. Tetap pertama sekali kita lihat dulu sejauh mana dia mengenal dirinya, apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia inginkan. Apa yang dia inginkan belum pasti bahwa belum tentu itu bisa dia kerjakan, tapi keinginannya apa, dan kemudian dari berbagai keinginannya itu dicarilah apa yang memungkinkan dilakukan. Kemudian misalnya, saya tuh pingin sekali melukis, tapi saya nggak pandai melukis. Saya pingin bahasa Perancis, tapi nggak pandai. Nah sekarang waktunya coba kursus bahasa, tapi malas. Nah, kan bisa sekarang mungkin dengan kursus bahasa selain membaca, kemudian dengan mendengarkan. Oh iya, jadi ada satu aktivitas dan ada tujuannya. Sehingga dia merasa dirinya juga bermanfaat. Kemudian juga mau tidak mau mungkin bisa diajak orang tersebut untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, sehingga tadi dia merasa berguna bagi orang lain. Kadang-kadang kan masalah pada lansia ini, dulu waktu saya umur sekian, saya masih menduduki posisi jabatan bos di sini, anak buah banyak, orang hormat. Sekarang kok saya masih oke, tapi kok nggak ada lagi yang peduli. Jadi dengan memberi baik itu secara materi atau juga sumbangsi pikiran, katanya lansia juga lebih wise ya, lebih bijaksana. Mungkin kita sudah ngarungi asam garam kehidupan, jadi nasihatnya itu lebih oke daripada mungkin anak usia 20 tahun yang nasihatin kita nggak pantas banget rasanya ya, walaupun mungkin dia berpengalaman. Jadi hal tersebut juga akan memberi nilai positif bagi diri kita, dan itu akan merasa dia berguna. Jadi walaupun saya udah jalan ini udah nggak sekencang dulu, tapi toh segala pemikiran saya masih bisa nolong orang, bisa melakukan kegiatan sosial, bisa berbagi ke anak yatim, itu tentu saja menjadikan dirinya merasa masih dibutuhkan oleh orang lain. Michi, apa yang dikatakan oleh Hari tadi ya, dia mengenal dirinya sendiri. Apa memang semua kita ini memang bisa mampu mengenal diri sendiri? Karena menurut, kalau setahu saya kan orang menilai ataupun mengapakan itu membaca diri kita itu kan orang lain. Tapi kalau Hari tadi katanya I know katanya kan begitu tentang dia punya sendiri. Apa yang dimaksudnya oleh Hari di situ, Michi?
Ya, jadi setiap orang berbeda-beda self confidence-nya, kepercayaan dirinya terhadap apakah dia mengenal dirinya atau tidak. Cara mengenal diri sendiri yang pertama sekali memang kita tahu apa-apa saja yang menurut kita seperti apa, kayak Bang Hari tadi. Terus kita juga harus tanya dari teman-teman kita. Tapi teman-teman kita kadang-kadang mengenal diri kita yang palsu, yang fake ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu kita jujur atau enggak. Kelihatannya kita selalu hahaha ceria, nggak tahu di rumah nangis Bombay. Kan orang nggak tahu karena kita casingnya itu yang kita tunjukkan dan mungkin itu yang berubah-ubah. Yang pertama tadi mengenal diri sendiri dari kita, kemudian dari orang lain, dan mungkin yang paling penting dari orang-orang terdekat. Yang wah taunya ini mungkin siapa Bang Hari ini orangnya baik banget begini-begini, ditanyain sama keluarganya, wah nggak begitu, yang ya itu juga harus tahu juga kita ya sifat-sifat negatif yang berusaha direpresinya. Kadang-kadang ada orang yang mau mengakui, oh saya ini orangnya temperamen, tapi kadang-kadang ada yang enggak ya, enggak itu dalam batas wajar. Intinya mungkin untuk mengenali diri kita sendiri tadi dari berbagai sudut, dari berbagai segi. Tapi sebenarnya yang paling paham akan diri kita sendiri. Karena tadi ya Bang Halis ya, ku tahu yang ku mau. Yang ku mau. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan.